Mobilitas masyarakat saat arus mudik Lebaran dipastikan terjadi peningkatan. Dengan meningkatnya mobilitas tersebut, tentu risiko kecelakaan lalu lintas pun bisa saja terjadi. Dalam hal ini, Jasara Harja yang merupakan asuransi sosial milik negara memiliki tanggung jawab dalam hal mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik di darat, laut maupun udara. Lalu, seperti apa persiapan dan prosedur Jasara Harja Bekasi untuk memberikan perlindungan asuransi lalu lintas kepada masyarakat? Berikut wawancara eksklusif bersama Priyatmojo, Kepala Perwakilan Jasara Harja Bekasi. Selamat sore pembaca tribunbekasi.com dan juga Warta Kota Network dan Tribuners dimanapun berada. Dan saat dengan bersama saya Joko Sprianto selaku jurnalis Tribun Bekasi yang saat ini sudah berada di kantor Jasara Harja perwakilan Jasara Harja Bekasi, Pak. Dan kalau kita melihat Jasara Harja sendiri bukan perusahaan yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, juga kendaraan pribadi maupun juga pejalan kaki, benar Pak ya? Betul. Dan untuk membahas lebih lanjut, karena kan Jasara Harja ini bertugas untuk atau mengelola asuransi kecelakaan dan dalam beberapa waktu ke depan sendiri juga sudah masuk di arus mudik Lebaran, bahwa kita pengen tahu secara detail bagaimana kesiapan Jasara Harja sendiri dalam kesiapan di mudik Lebaran nanti. Dan saat ini sudah ada narasumber kita yang dihadirkan, yaitu Bapak Priyatmojo selaku Kepala Perwakilan Jasara Harja Bekasi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Priyatmojo. Selamat sore Pak Joko, semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu. Baik. Pak Glis apa nih Pak? Pak Pri berarti ya. Pak Pri, mungkin kita kan pengen tanya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Jasara Harja sendiri bertugas mengelola asuransi Pak ya untuk di kecelakaan sendiri. Kita pengen tahu persiapan di mudik Lebaran, karena mudik Lebaran sendiri kan mobilitas masyarakat untuk keluar kota berkendara itu kan tinggi, artinya potensi kecelakaan pun juga kemungkinan bakal tinggi. Mungkin terkait kesiapannya sendiri untuk Jasara Harja Bekasi sendiri seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Sobat Tribuners yang ada di Bekasi ataupun dimanapun yang Anda berada. Memang Jasara Harja adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi sosial. Jadi kami Jasara Harja diamanahkan oleh negara dengan Undang-Undang 33 dan 34 tahun 64. Memang sebelum ini dari awal pendirinya bangsa kita sudah mempersiapkan atau sudah menyiapkan bahwasanya ke depan itu Indonesia pasti akan banyak mobilitas penduduk, ada perpindahan penduduk, ada perpindahan barang, yang mana pasti ada resikonya. Nah, kami Jasara Harja ditunjuk oleh pemerintah, oleh negara untuk memberikan atau menyediakan berupa santunan dasar kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan baik darat, laut maupun udara. Nah, terkait dengan arus ataupun rencana balik mudik Lebaran tahun 2023 1444 Hijriah yang akan berlangsung 2 pekan ke depan, memang kami Jasara Harja sebagai mana yang telah saya jelaskan tadi, kami mempunyai tanggung jawab hal ini dalam arti kita memastikan bahwasanya setiap pengguna jalan, baik pengguna alat angkutan umum atau kendaraan pribadi yang melakukan mudik ataupun arus balik nanti ke depannya itu mendapatkan pelayanan yang prima oleh Jasara Harja. Pelayanan di sini dalam artian apabila si pemudik mengalami musibah kecelakaan di jalan, kami selaku ataupun badan usaha yang ditunjuk oleh negara, kita memberikan jaminan kepada pemudik tadi, kepada masyarakat tadi, sehingga dalam prosesnya perjalanan itu
membuat nyaman. Jadi si pemudik tidak lagi khawatir kalaupun ada musibah kecelakaan, Jasa Raja pasti akan membantu atau menolong. Asalkan dalam hal ini ketika masyarakat ataupun tribuners yang ada di manapun berada mengalami musibah kecelakaan, segera lapor kepada kepolisian atau instansi yang berwajib, kemudian Jasa Raja lah yang akan bekerja. Seperti itu, Pak. Kalau sejauh ini Jasara Harja Bekasi khususnya kan bagaimana kolaborasi dengan mungkin Pemda, kepolisian, Dishub sejauh ini dalam rangka persiapan mudik Lebaran itu seperti apa? Apakah sudah ada pertemuan dan komunikasi dengan, apalagi Jasara Harja ini mencakup 2 wilayah, Bekasi Kota dan juga Kabupaten. Mungkin bisa dijelaskan terkait itu. Memang Jasara Harja juga tidak bisa berdiri sendiri. Kami juga harus mendapatkan support, dukungan dari mitra-mitra terkait, khususnya dari Dinas Perhubungan, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, ataupun dari lintas sektoral yang ada yang terkait dengan lalu lintas ataupun resiko lalu lintas jalan. Nah, menyiapkan ataupun mempersiapkan kegiatan mudik dan balik kira-kira tanggal 21 Maret 2022 kemarin, inisiasi dari Polres Kabupaten Bekasi itu menyelenggarakan forum komunikasi lalu lintas jalan. Jadi forum itu memang berisi pilar-pilar yang terkait dalam lalu lintas jalan. Jadi ada dari kepolisian, ada dari perhubungan, ada dari pemerintah daerah, ada dari dinas kesehatan, ada dari Jasara Harja, dan ada instansi-instansi lain yang terkait memang dalam prasarananya pendukung seperti penerangan, kemudian sarana jalannya, kemudian pengaturan lalu lintasnya, ataupun pengaturan tempat-tempat yang nanti muncul trouble spot ataupun seperti pasar tumpah. Jadi memang kita diminta gabung oleh mitra-mitra kita untuk mensupport, dalam artian mensupport kita mensukseskan kegiatan arus mudik dan balik. Nah, kolaborasi ini memang diharapkan bisa membuat ataupun memberikan kenyamanan terhadap pengguna jalan nanti ke depannya. Dari pemerintah daerah juga sudah menyiapkan bagaimana nanti pasar tumpah bisa menjadi berkurang ataupun relatif lancar. Kemudian dari kepolisian bisa mengatur arus lalu lintasnya. Kami dari Jasara Harja menjamin bahwasanya setiap korban kecelakaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi ataupun Kota Bekasi mendapat perlindungan dari Jasara Harja. Asalkan perlindungan itu memang sesuai dengan Undang-Undang 33 dan 34 tahun 64, seperti itu. Baik. Pak, kalau melihat arus mudik Lebaran itu banyak banget fenomena namanya mudik dengan motor. Ini kan meskipun memang cukup udah diberikan himbauan dan apapun, tapi masyarakat tetap masih banyak menggunakan sepeda motor untuk dipakai untuk mudik. Nah, mungkin pandangan dari Jasara Harja sendiri bagaimana? Apakah justru kendaraan bermotor, sepeda motor khususnya roda 2 sendiri juga justru salah satu yang jadi penyebabnya sendiri terjadinya kecelakaan gitu? Baik Pak Joko, memang jika dilihat dari beberapa tahun ataupun dari beberapa tahun yang lalu itu penyebab ataupun yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jalan itu didominasi oleh kendaraan roda 2, dan itu pun yang mengalami korban adalah usia produktif, usia 19 sampai 30 tahun. Jadi itu fenomena yang memang harus kita sikapi, memang harus kita berbuat bersama-sama sehingga fenomena tersebut bisa berkurang nanti ke depannya, seperti itu. Nah, terkait dengan fenomena itu, kami dari Jasara Harja, memang Jasara Harja sudah menyelenggarakan mudik gratis. Kebetulan di tahun ini Jasara Harja sebagai koordinator mudik gratis BUMN, baik angkutan laut, kemudian angkutan darat, bus ataupun kereta api.
kami bisa untuk bisa mudik bisa daftar di mudik.jasaraharja.go.id. Nanti dari situ sudah ada panduannya, memang apa harus disiapkan. Nah, kami berharap pada masyarakat di Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi pada khususnya atau masyarakat umum, kalaupun memang mau mudik, karena memang beberapa tahun yang lalu kita tidak melakukan mudik kan, karena memang ada pandemi, dan 2 tahun ini sudah ada pelonggaran. Ya, kalaupun memang mudik, gunakanlah angkutan umum. Jadi angkutan umum tersebut memang kita berharap untuk meminimalisir terjadinya resiko kecelakaan yang pertama, yang kedua meminimalisir terjadinya kemacetan ataupun resiko yang terjadi lebih banyak apabila kita menggunakan kendaraan roda 2, dan itu tidak memenuhi spesifikasi, dalam artian kendaraan roda 2 tapi bawa barangnya kiri sama kanan, bawa anak depan sama belakang. Nah, itu resikonya lebih tinggi. Kalaupun seperti itu, naiklah atau gunakan alat angkutan umum, karena memang sudah ada kereta api, sudah ada bus, sudah ada pesawat terbang ataupun kapal laut. Oke, Pak, kalau melihat data kecelakaan tahun lalu mungkin dan tahun-tahun sebelumnya, mungkin pas saat pandemi, mungkin data kecelakaan khususnya di arus mudik Lebaran itu tingkat kecelakaannya seperti apa, Pak? Cukup tinggi, apakah seperti apa, Pak? Iya. Dan faktor itu apa aja sih mungkin biasanya penyebabnya? Ya, kalau untuk arus mudik dan balik ini, penyebab faktornya yang pertama memang karena kelelahan, karena kan masyarakat antusiasme bahwasanya menyambut hari kemenangan di kampung halaman. Namanya juga mudik itu kalau bahasa Jawanya mulih sedilik. Nah, jadi kita itu hanya ngunjungin keluarga. Jadi apapun yang diniatkan itu, capek atau nggak capek pasti diterjang, pasti diusahakan untuk bisa sampai ke rumah, untuk ketemu orang tuanya atau keluarganya. Nah, faktor kecapean, faktor penggunaan kendaraan roda 2 itu menjadi dominasi penyebab kecelakaan, karena memang masyarakat memaksakan diri. Dalam artian memaksakan diri itu dengan keterbatasan sarananya, dia menggunakan kendaraan roda 2, memaksakan diri untuk pulang ke daerah kampung halaman. Nah, lebih baik kalau tidak memaksakan diri, kita persiapkan dengan mudik gratis atau kita persiapkan dengan menggunakan alat angkutan umum, sehingga ketika kecapean ataupun ketika posisi resiko di jalan dengan tingkat perjalanan lebih dari 2 jam, itu bisa terhindar dari risiko kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau melihat jumlah penyerahan santunan, kebetulan yang saya sampaikan ini antara year on year, baik tahun 2022 dan 2023. 2022 kita ambil dari data tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022 dibanding dengan 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Kita mengalami kenaikan sekitar 30% dari tahun lalu. Hal ini memang tidak terlepas dari banyaknya korban luka-luka yang mengalami sebuah kecelakaan baik di Kota Bekasi ataupun Kabupaten Bekasi. Jika dilihat dari persentase dari nilai santunan yang sudah kita serahkan di tahun 2022 itu sebesar 6 miliar, kemudian di tahun 2023 itu sekitar 8 miliar. Nah, itu dominasinya adalah di Kabupaten Bekasi. Jadi memang Kabupaten Bekasi itu yang cukup luas. Yang pertama, yang kedua ada jalur pantura ya, jalur pantura, jalur tol, jalur arteri yang banyak, yang mana jalurnya jalur sangat diminati oleh masyarakat ketika mau perjalanan baik dari Jakarta ataupun dari Jawa Barat, seperti itu. Nah, kami sih berharap dengan pembelajaran ataupun fenomena tahun 2022 di tahun 2023 ini, khusus untuk perjalanan arus mudik dan balik
seminimal mungkin bisa zero accident, tidak ada musibah, masyarakat bisa tenang, bisa nyaman, bisa sampai tempat tujuan dengan selamat dan bertemu dengan keluarga tercinta. Oke. Pak, tadi kan sampaikan bahwa memang angka kecelakaan sendiri cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Nah, faktor selain mungkin kelelahan secara keseluruhan sendiri, faktor apa sih yang banyak menimbulkan kecelakaannya, termasuk kendaraan sendiri juga mempengaruhi. Terus apakah perbandingannya antara kendaraan bermotor dan roda 4 dan roda 2 sendiri seperti apa? Ya. Jadi ini kalau menurut faktor memang kebetulan bukan ranahnya dari Jasa Raharja, tapi kami coba memberikan gambaran saja bahwasanya kalaupun kecelakaan itu awalnya dari pelanggaran, ketika kita tidak menggunakan kelengkapan kendaraan seperti helm, kita tidak mempunyai SIM, kita paksakan. Kendaraan tidak ada suratnya, kita paksakan. Jadi ketika tidak ada suratnya, tidak ada helm, tidak ada kelengkapan, itu otomatis ketika kita jalan itu sudah was-was. Nah, ketika kita sudah was-was, ini kita dalam perjalanan pasti sudah tidak tenang. Kalau sudah tidak tenang, pasti namanya manusia itu kalau sudah tidak tenang di jalan pasti akan menimbulkan kesalahan ataupun akan menyebabkan suatu kesalahan yang dampaknya itu di diri kita ataupun orang lain. Nah, kita kembali lagi ini hanya pendapat saya, memang kalaupun menggunakan kendaraan atau memakai alat kendaraan pribadi, ya setidaknya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dari persyaratannya, kelengkapannya, ataupun kematangannya, izin mengemudinya harus memang sudah dipenuhi, sehingga ketika di jalan kita sudah bisa tenang. Ketika ada lalu lintas ataupun arus antara kendaraan itu, kita bisa menghadapi atau kita bisa menyelesaikan perjalanan itu dengan selamat. Jadi kalau menurut saya faktor itulah yang memang harus kita penuhi, harus kita cukupi. Dan paling tinggi itu adalah kendaraan roda 2, Pak ya? Iya, betul Pak Jago. Kalau untuk roda 4 itu presentasinya sendiri? Kalau dominasinya memang kendaraan roda 2 Pak, karena memang pengguna jalan mayoritas yang ada di kabupaten sama kota ini adalah roda 2. Jadi penyebab ataupun yang terlibat dalam kecelakaan itu memang dominasi kendaraan roda 2. Oke, Pak, tadi kalau kita bicara dengan data kecelakaan sendiri dan kecelakaan sendiri, sejauh ini bagaimana sih cara ahli waris khususnya untuk melakukan klaim asuransi gitu Pak? Dan mungkin apakah nanti Jasa Raharja datangi langsung ke rumah atau seperti apa, teknisnya seperti apa, mungkin biar masyarakat juga biar tahu Pak. Iya, ini sangat menarik, jadi sangat informatif untuk masyarakat pada umumnya dan masyarakat kabupaten ataupun kota Bekasi. Jadi ketika mengalami sebuah kecelakaan, yang pertama itu segera laporkan kepada kepolisian Pak. Jadi ketika kita sudah laporan kepada polisian, kami sudah ada bridging system dengan kepolisian, dengan Korlantas Polri, dengan Polres atau Polresta, bahwasanya setiap data kecelakaan itu diinput dalam IRSMS. Ketika sudah masuk IRSMS, maka akan terbridging dengan kami, akan tersistem atau terkoneksi atau terhubung dengan aplikasi kami, sehingga kami bisa monitor bahwasanya telah terjadi kecelakaan di tempat mana, dengan korban siapa, dalam status jaminan Jasa Raharja atau tidak. Nah, ketika kita sudah dapat datanya, kita pasti lakukan tindak lanjut kemudian, karena kami tidak boleh tinggal diam. Kita harus segera lakukan tindak lanjut untuk mencikapi itu, karena si korban tadi ketika musibah kecelakaan dirawat di rumah sakit. Ini kita bicara yang luka-luka dulu. Kita bicara luka-luka, masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit, nanti kita harus segera memberikan respon ke rumah sakit bahwasanya si korban itu dalam jaminan Jasa Raharja atau tidak. Nah, dari data IRSMS tadi kita bisa memberikan
simpulan bahwasanya si korban ini dalam jaminan jasara harja. Nah, ketika kita sudah memberikan simpulan dalam kurun waktu 2 jam, kita berikan surat jaminan kepada rumah sakit tersebut bahwasanya korban A itu dalam jaminan jasara harja dengan maksimal biaya perawatan 20 juta. Nah, setelah kita berikan jaminan itu, maka si korban ataupun si keluarga korban sudah tidak mengeluarkan biaya lagi untuk biaya perawatan sampai dengan 20 juta. Nah, itu untuk kasus yang luka-luka. Sedangkan untuk kasus yang meninggal dunia, apabila si korban tadi mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia, sama, karena sudah lapor ke kepolisian, data IRC masuk kepada kami akan lihat kronologinya. Apakah dari kronologi tersebut memang masuk ke dalam ruang lingkup jasara harja, baik Undang-Undang 33 atau 34. Nah, kalaupun masuk dalam ruang lingkup undang-undang kami, maka kami akan lakukan kunjungan ke rumah duka. Kami memastikan dengan kunjungan kami itu sebagai wujud hadirnya negara terhadap masyarakat. Jadi ketika masyarakat sedang berduka, tidak bisa kemana-mana, kami datang ke rumah, memberikan informasi, kami membantu, dan kami memastikan bahwasanya santunan itu bisa diterima dalam kurun waktu 1 hari maksimal, diterima oleh ahli waris. Nah, kalau ketentuan ahli waris melalui Undang-Undang 33 atau 34 PP 17 atau 18 tahun 65 itu ada 3. Yang pertama adalah suami atau istri, janda atau dudanya, kemudian yang kedua adalah anak-anaknya, yang ketiga adalah orang tuanya. Nah, selain itu bukan termasuk ataupun bukan dalam ruang lingkup ahli waris kami. Nah, terkait dengan kecelakaan itu yang dijamin jasara harja adalah kecelakaan 2 kendaraan. Kenapa 2 kendaraan? Secara sifatnya kami ataupun tugas pokok kami sebagai asuransi sosial, ketika masyarakat itu sudah memenuhi ataupun menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat, itu sudah termasuk dengan fitur ataupun sudah termasuk dengan SWDKLLJ-nya. SWDKLLJ itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu bukan digunakan untuk diri kita, karena kita bukan kepesertaan. Uang ataupun biaya pajak yang sudah termasuk dengan SWDKLLJ-nya itu digunakan untuk menjamin pihak ketiga yang berada di luar alat kendaraan kita yang menjadi korban akibat kendaraan yang kita gunakan. Jadi kendaraan A menjamin kendaraan B, begitu sebaliknya kendaraan B menjamin kendaraan A. Itulah yang kita jamin. Selain itu, apabila ada pejalan kaki atau pengguna sepeda kayu yang mengalami kecelakaan dengan kendaraan, itulah yang kita jamin. Pejalan kakinya kita jamin, sepeda kayu yang kita jamin. Nah, kalau bagaimana statusnya bagi yang pengendara bermotor tadi yang menabrak pejalan kaki ataupun sepeda kayu, statusnya adalah tidak dijamin jasara harja. Kenapa? Karena pada waktu kecelakaan, pejalan kaki atau pengguna sepeda kayu tadi tidak dalam sebagai pengguna alat kendaraan bermotor, tidak ada STNK ataupun pembayaran pajak kendaraan yang meliputi SWDKLLJ yang digunakan untuk menyumbang kepada kendaraan. Nah, selain itu kecelakaan tunggal itu juga tidak kita jamin oleh jasara harja. Memang seperti yang kita sampaikan tadi logikanya, bahwasanya kita bukan untuk diri kita, tapi kita untuk sumbangan wajib itu untuk pihak ketiga yang menjadi korban akibat penggunaan kendaraan kita. Itu, Pak. Oke, Pak, mungkin sebagai closing statement juga, mungkin ada himbauan khusus untuk warga khusus Bekasi dan juga para Tribuners juga yang mungkin melaksanakan mudik nih, itu jasara harja seperti apa? Ya, kami dari jasara harja pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama, selamat menunaikan ibadah puasa 1440 Hijriah 2023 Masehi. Semoga perjalanan puasa sampai dengan hari kemenangan bisa berjalan dengan baik, dan ritual masyarakat Indonesia ketika setelah selesai menjalankan ibadah puasa
datang ke rumah orang tua atau di kampung halaman keluarga, kami dari Jasa Raja berharap ketika melakukan perjalanan pastikan bahwasanya kelengkapan kendaraan, kemudian dokumen kendaraannya dalam kondisi fit, begitu juga orangnya. Nah, itu yang harus kita siapkan. Kemudian yang kedua, apabila dalam perjalanan, otomatis perjalanan menempuh lebih dari 2 jam. Ketika capek, ya berhenti di rest area. Kebetulan banyak rest area yang sudah didirikan baik oleh kepolisian, dinas perhubungan atau instansi terkait, dan Jasa Raja juga mendirikan beberapa posko untuk rest area juga bisa dimanfaatkan. Jadi ketika dalam perjalanan capek, jangan dipaksakan, berhenti, istirahat, pastikan fit, pulih terlebih dahulu baru melakukan perjalanan. Kemudian yang ketiga, saya berharap pada masyarakat yang melakukan mudik untuk tertib dan gunakan alat angkutan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah, baik itu kereta api, kemudian bus, kemudian pesawat terbang ataupun kapal laut. Alat sarana transportasi itu disediakan oleh pemerintah memang untuk memobilisasi masyarakat sehingga mengurangi resiko kecelakaan, dan yang kedua untuk menghindarkan akibat kecelakaan yang terjadi nantinya. Oke, terima kasih Bapak Siap, Pri atas waktunya hari ini, dan Tribuners, tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Pri Aja sebagai Kepala Perwakilan Jasa Raja Bekasi. Terkait tadi juga disampaikan bagaimana kesiapan Jasa Raja sendiri menghadapi mudik Lebaran, dan juga salah satunya juga terkait fenomena kecelakaan yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu juga diimbau juga pada masyarakat untuk yang mau mudik untuk menggunakan kendaraan umum. Sampai di sini, dan terima kasih Tribuners dan Baca Tribun Bekasi dan Warta Kota Network atas bincang-bincang pada hari ini. Bisa kembali di lain kesempatan. Saya Joko Supriyanto, jurnalis Warta Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.